Ramadan akan berkesan jika kita memiliki bekal-bekal ilmu syar'i tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Dan kalau enggak memiliki bekal-bekal ilmu syar'i, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan, baik puasanya, baik sholatnya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Karena apa? Di antaranya enggak punya bekal-bekal ilmu syar'i. Maka baca biar tidak salah. Kemudian yang berikutnya, Ramadan akan berkesan jika kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ramadan itu sudah rutinitas tahunan. Sampai saking rutinnya itu kadang kita tidak perhatian terkait amalan hati. Jadi dianggap biasa, aktivitas biasa. Kayak kita sholat ini 5 waktu dalam sehari semalam 5 kali. Kadang-kadang hanya gerakan, ucapan, tidak membekas sedikit pun. Itu karena apa? Kurangnya memperhatikan amalan hati, kekhusyukan, keikhlasan. Harus kita perbaharui, yaitu setiap ibadah yang kita kerjakan itu kita lihat niat kita ini apa gitu. Makanya para ulama itu sering mengingatkan, ya, rubba amalin shaghir tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, yang ringan, ternyata apa? Niatnya itu bisa menjadikan amalan ringan kecil tersebut menjadi amalan yang agung, amalan yang besar, dan sebaliknya. Ya, amalan yang besar menjadi kecil, remeh dikarenakan niatnya yang sama. Kemudian yang berikutnya, Ramadan akan berkesan jika kita mampu meraih pahala yang berlipat-lipat. Biiznillah, ya, jika kita ditakdirkan ketemu Ramadan, maka akan sangat berkesan jika kita mampu meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sebaliknya, kita bertemu Ramadan dan gak dapet apa-apa, gak akan berkesan. Makanya agar kita bisa meraih pahala yang sangat besar, yang sangat banyak, maka kita berpuasa dengan baik, ya. Karena puasa ini ibadah yang akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam, seorang manusia itu akan Allah kasih pahala. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu dikerjakan untukku dan aku yang akan membalas. Demikian pula sholat tarawih. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sangat rugi sekali orang yang enggak melakukan tarawih. Karena Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai, maka akan ditulis dia melaksanakan sholat malam semalam ya, baca Quran juga seperti itu. Ya, karena satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Atau juga kalau pengen dapat pahala double, yaitu berbagi buka puasa. Ustaz nggak punya full, Ustaz. Ya, ini mau nikah, Ustaz harus nabung, Ustaz. Ya nggak apa-apa, pakai 1 gelas ini loh. 1 gelas apa? 1 gelas minuman. Atau 1 butir kurma, itu sudah dianggap man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Ini juga peluang gitu loh, ya. Peluang untuk mendapatkan pahala puasa yang double. Itu kalau 1 orang yang dapat buka kita. Gimana kalau 50, 100, berarti dapat pahala berlipat-lipat. Baik, kemudian agar Ramadan juga bisa berkesan, maka harus dekat dengan Al-Quran.
yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kita harus rubah dan punya azam kuat, dan insya Allah Allah mudahkan kalau kita jujur. Makanya tadi itu niat tadi itu sangat penting sekali. Niat dan juga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, agar Ramadan itu menjadi berkesan buat kita, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar semangat di 10 hari terakhir, karena ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini puncaknya keutamaan dari bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sampai berusaha keras. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir. Cari dan cari. Kalau taharrau itu bukan cuma sekedar mencari, bukan. Jadi ada effortnya, ada usaha kerasnya. Mencari Lailatul Qadar ini gak cuma sekedar mencari, baca Quran, 1 ayat, kemudian sudah regut, ya, tidur. Tapi dicari. Mulai dari malam yang ke-21 sampai malam terakhir. Meskipun fenomenanya kadangkala yang diincar cuma malam 27, bisa berganti-ganti, bisa berpindah-pindah. Makanya suplemennya 10 hari terakhir kalau butuh madu sumba atau madu mana ya silakan. Ibadahnya biar kuat, karena memang itu tadi itu siang malam itu dia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Itu bonus yang besar, promo besar-besaran. Iya, promo besar-besaran Lailatul Qadar itu hendaknya kita yaitu cari, karena ibadah di Lailatul Qadar al-amal kama qala Anas di sini, ya, Anas qala al-amal fi Lailatul Qadar was-shadaqah was-shalah waz-zakah afdal min alfi syahr. Beramal di malam kemuliaan Lailatul Qadar, bersedekah, sholat, zakat itu lebih utama, lebih afdal dari melakukannya 1000 bulan. Dan itu bisa diraih dengan kita melakukan ibadah yang semaksimal mungkin di Lailatul Qadar. Kita semuanya pasti dapat Lailatul Qadar. Cuma ketika dapat itu ada yang tidur, ada yang malah berbuat maksiat. Maksudnya di sini adalah orang yang melakukan amal ibadah pada Lailatul Qadar itulah yang akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu lebih afdol daripada 83 tahun umpama 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu seperti melaksanakan 2 rakaat selama berapa? Lebih dari 2 rakaat selama 83 tahun. Itu diantara yang menjadikan Ramadan itu berkesan buat kita. Kita nggak akan bisa menjadikan Ramadan berkesan kecuali satu, kita memohon pertolongan dari Allah. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Minta pertolongan kepada Allah itu harus benar-benar jujur. Setelah itu azam yang kuat, mujahadah, harus dilawan, dan juga cari circle atau teman-teman yang mendukung. Insya Allah Ramadan akan menjadi berkesan buat kita semua.